Pak Jokowi kok seperti kena autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala autoimun atau hiperkortisolisme? Dokter pribadi perlu meresepkan antidepresan, deh kasihan, beban berbaring 10 tahun, enggak kebayang rasanya. Tulis Dr. Tifa di akun X-nya, 29 Mei 2025. Lalu, jenis penyakit apakah penyakit autoimun atau hiperkortisolisme? Seberapa berbahaya dan apa saja penyebab dan gejalanya? Benarkah Jokowi sakit autoimun atau hiperkortisolisme? Mari kita telisik. Berikut penjelasan autoimun dan hiperkortisolisme dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam. 1. Autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri, padahal seharusnya sistem kekebalan itu melindungi kita dari penyakit. Ibaratnya begini. Tubuh kita punya tentara, sistem imun, yang tugasnya melawan virus dan bakteri. Tapi dalam penyakit autoimun, tentara ini malah bingung dan menyerang organ tubuh kita sendiri, seperti kulit, sendi, atau organ dalam. Contoh penyakit autoimun. Lupus, menyerang banyak organ. Rheumatoid arthritis, menyerang sendi. Diabetes tipe 1, menyerang pankreas. 2. Hiperkortisolisme, atau sindrom Cushing. Hiperkortisolisme adalah kondisi ketika tubuh menghasilkan terlalu banyak hormon kortisol, yaitu hormon stres. Ibaratnya begini. Kortisol itu seperti alarm tubuh yang keluar saat kita stres. Tapi kalau kortisol keluar terus-menerus atau terlalu banyak, tubuh bisa jadi rusak pelan-pelan. Gejala umum. Wajah membulat, seperti bulan. Lemak menumpuk di perut, tapi kaki tangan tetap kurus. Mudah memar, lemah otot. Tekanan darah tinggi. Gula darah naik. Penyebabnya bisa karena tumor di kelenjar adrenal. Terlalu lama minum obat steroid dosis tinggi. Lalu, apa ciri-ciri yang tampak dari tubuh jika terserang penyakit autoimun? Ciri-ciri fisik umum penyakit autoimun. 1. Cepat lelah, mudah lelah. Baru bangun tidur sudah capek. Aktivitas ringan pun terasa melelahkan. 2. Nyeri otot dan sendi. Sendi terasa sakit, kaku, atau bengkak, terutama di pagi hari. Sering salah dikira rematik biasa. 3. Demam ringan berkepanjangan. Suhu tubuh naik sedikit tapi terus-menerus, tanpa sebab yang jelas. 4. Ruam kulit atau perubahan warna kulit. Kulit memerah, bersisik, atau muncul bercak seperti kupu-kupu di wajah, ciri khas lupus. Kadang ruam muncul setelah kena sinar matahari. 5. Kerontokan rambut. Rambut rontok berlebihan tanpa sebab jelas. Bisa menyebabkan kebotakan di satu area, alopecia areata. 6. Perubahan berat badan. Bisa turun drastis tanpa diet atau bisa juga naik. Tergantung jenis autoimunnya. 7. Masalah pencernaan. Diare kronis, sakit perut, atau perut kembung, terutama pada penyakit seperti Crohn atau celiak. 8. Tangan dan kaki dingin atau mati rasa. Bisa disertai warna kebiruan di ujung jari, fenomena Raynaud. 9. Kesulitan fokus dan ingatan kabur, brain fog. Sulit berpikir jernih, mudah lupa. 10. Sariawan atau luka di mulut yang sering kambuh. Bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Catatan penting, ciri-ciri ini sering datang dan pergi, kadang membaik, lalu kambuh lagi. Banyak orang tidak sadar ini gejala penyakit autoimun karena mirip kelelahan biasa atau stres. Jika ciri-ciri ini muncul terus-menerus dan mengganggu aktivitas, sebaiknya periksa ke dokter spesialis penyakit dalam atau imunologi. Jadi intinya bahwa penyakit ini paling rentan menimpa orang dengan tekanan psikis yang tinggi atau stres. Namun demikian, menurut keterangan juru bicara istana, Jokowi hanya alergi kulit biasa. Hal ini disampaikan juru bicara istana, menjawab pertanyaan wartawan, alasan Joko Widodo tidak menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai sesama manusia dan sebagai sesama anak bangsa, kita berdoa agar Joko Widodo senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalani hari tuanya bersama istri, anak dan cucu-cucunya. Apapun kesalahan masa lalunya, kita bukan hakim abadi. Kita rakyat yang punya hati. Mari kita tetap mengusut kebenaran, tapi jangan kehilangan rasa iba. Jangan kehilangan kemanusiaan. Stop menghujat di media sosial. Stop menyebar hinaan yang tak perlu. Biarlah hukum dan sejarah yang mencatat segala kebohongan, bila itu memang ada. Kita boleh kecewa, boleh marah, tapi jangan lupa kita juga manusia. Dan manusia sejati tahu kapan saatnya berhenti mencaci, dan mulai berdoa agar bangsa ini bisa sembuh, dari luka politik, dari dendam tak berujung, dan dari kemarahan yang membakar nurani.